Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita ucapkan setiap bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagian C. Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian damai antara kaum Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan kaum kafir Quraisy. Apa yang melatar belakangi terjadinya perjanjian ini? Perjanjian ini terjadi karena adanya kesalahpahaman dari pihak kaum kafir Quraisy yang menganggap bahwa kedatangan kaum muslim ke Mekah untuk berperang. Padahal kaum muslim ke Mekah hanya untuk melakukan ibadah umroh. Meskipun mereka datang dengan memakai kain ihram dan membawa hewan kurban. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dari kedatangan Rasulullah. Mengapa beliau mengutus Utsman bin Affan? Karena Utsman bin Affan adalah tokoh yang sangat disegani baik oleh kaum muslim maupun kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut. Adapun isi dari perjanjian Hudaibiyah adalah kamu dapat melihatnya sendiri di buku ya. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya tidak jadi melakukan umroh pada saat itu. Dan beliau menginstruksikan kepada kaum muslim untuk mencukur rambut dan memotong hewan kurban sebagai denda. Perjanjian Hudaibiyah ini memberi kesempatan kepada kaum muslim untuk menjenguk keluarganya dan berdakwah tanpa adanya ancaman dan tanpa harus menghadapi perang. D. Fatu Mekah. Pengertian Fatu Mekah adalah peristiwa penaklukan kota Mekah yang ditandai dengan menyerahnya kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, sehingga orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Apa yang melatar belakangi terjadinya Fatu Mekah? Yaitu adanya pelanggaran perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ketika itu, kaum Khuza'ah menyatakan masuk Islam. Karena pernyataan ini, Bani Bakr yang dibantu oleh kaum kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Khuza'ah. Mereka tidak senang akan masuknya kaum Khuza'ah ke dalam Islam. Dan akhirnya Bani Khuza'ah meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan oleh beliau, kaum kafir Quraisy diberi beberapa usulan. Dan kaum kafir Quraisy memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Akhirnya Rasulullah pun mengatur siasat, hanya untuk sekedar menakut-nakuti kaum kafir Quraisy, dan agar tidak terjadi perang dan pertumpahan darah, dengan menunjukkan kekuatan pasukan Islam, bahwa Rasulullah akan mengirim 10.000 pasukan dan diinstruksikan untuk mendirikan kemah di kota Mekah. Keadaan kaum kafir Quraisy setelah perjanjian Hudaibiyah ini semakin melemah karena Islam semakin meluas. Apalagi sejak beberapa tokoh penentang Islam tewas di medan perang seperti Abu Jahal, Utbah, dan Syaibah. Dengan kejadian ini, pasukan kaum kafir Quraisy semakin melemah dan akhirnya menyerah, dan akhirnya masuk ke dalam ajaran agama Islam. Haji Wada.
Apakah haji wada itu? Haji wada adalah haji perpisahan atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal dunia, yaitu pada tahun 10 Hijriah atau 632 Masehi. Beliau melakukan ibadah haji wada bersama Ummahatul Mukminin dan 100.000 orang. Rombongan Rasulullah tiba di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah dan tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah beliau bermalam di Mina. Dan pada tanggal 9 Zulhijjah di desa Namirah, Rasulullah mendirikan tenda untuk beristirahat dan beliau menuju sebuah lembah yang terletak di dalam padang Arafah. Kemudian Rasulullah memanggil segenap jamaah untuk berkumpul dan beliau menyampaikan khotbah wada yang berisi tentang menyimpan amanah, menghapus riba, jangan berbuat aniaya dan mau dianiaya, tentang bulan haram, tentang menjaga istri sebagai amanah, tentang Al-Quran dan hadis sebagai pegangan manusia di dunia agar tidak sesat, dan bahwa setiap muslim itu bersaudara, dan larangan mengambil hak orang lain. Setelah beliau melakukan khotbah wada, turunlah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Setelah itu, Rasulullah bermalam di Musdalifah. Keesokan harinya, tanggal 10 Zulhijjah di Mina, beliau melempar jumroh Aqobah, mencukur rambut, dan memotong hewan kurban. Tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, beliau mengulangi lagi melempar jumroh. Kemudian, beliau kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah atau tawaf perpisahan dan sa'i. Wafatnya Rasulullah SAW. Sekitar 3 bulan setelah melaksanakan ibadah haji wada, beliau mengalami demam tinggi hingga tidak mampu mengimami sholat berjamaah, dan diutuslah Abu Bakar sebagai gantinya. Kaum muslimin berkumpul di masjid, berduka mengetahui sakitnya beliau. Dengan dipapah Abbas, paman beliau, dan Ali bin Abu Thalib, Rasulullah duduk di atas mimbar. Dan di tangga pertama, beliau berkata bahwa tidak ada nabi yang hidup selamanya. Begitu juga Rasulullah, dan bahwa Rasulullah akan menghadap Allah. Demikian juga mereka semua akan menyusulnya. Dan bahwa Nabi Muhammad mempercayakan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin, dan begitu pun sebaliknya. Selang beberapa hari kemudian, di usia 63 tahun, beliau berpulang ke rahmatullah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dan dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu di dalam rumahnya, di sebelah Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi diperluas, maka posisi makam Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi. Di samping makam beliau terdapat makam sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada saat beliau wafat, Abu Bakar berpidato di hadapan kaum muslimin yang kebingungan, bahwa barang siapa yang memuja Nabi Muhammad telah berpulang kepada Allah. Tetapi barang siapa yang memuja Allah, Allah hidup selama-lamanya. Demikianlah sejarah singkat perjuangan Nabi Muhammad. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa jaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya alammu, tidak terbalas segala jasamu,
Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu, menampung dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang pandi kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu.